Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahrul Gifari dengan NIM 4212301042 dari kelas Mekatronika 6A pagi. Pada kali ini saya akan melakukan ATS atau Asesmen Tengah Semester mata kuliah Desain Sistem Mekatronika, yang dimana membuat sistem pemisah kue otomatis, yang dimana memisahkan antara kue yang sudah matang dan juga kue yang belum matang. Lalu untuk bocoran sistemnya, saya menggunakan webcam. Untuk sortir warna, PLC Mitsubishi FX5U sebagai kontrolernya dan juga aktuator pneumatik sebagai user atau sortirnya. Juga saya menggunakan simulasi dari Factory IO. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Terus, apa sih hal yang melatar belakangi saya membuatnya sortir kue ini? Yang pertama, itu dari produsen meminta kuenya itu kecepatannya per 2 detik. Jadi kue akan muncul atau kue akan ditaruh ke konveyor itu setiap 2 detik sekali. Jadi dengan laju produksi yang sangat tinggi, meminta ke saya untuk membuat mesin yang dapat memilah dan mensortir kuenya itu antara yang matang dan juga tidak matang. Jadi itu merupakan latar belakang saya membuat dari sistem sortir kue tadi. Lalu, yang kedua itu deteksi warnanya tidak konsisten. Seperti yang kita tahu, tadi kan saya menggunakan sistemnya itu menggunakan webcam, yang dimana itu lebih konsisten. Kalau misalnya kita menggunakan mata telanjang sendiri, itu dia kurang konsisten. Dikarenakan mata kita ini hanya ada batasnya. Jadi kita perlu yang namanya istirahat, ataupun kita kadang ada yang kurang fokus, atau mungkin lagi sakit, dan segala macamnya. Yang terakhir itu pemisahan fisiknya tanpa henti untuk produksinya. Jadi dari produsen ini ingin mesinnya ini dia tanpa berhenti. Jadi si produsen akan terus memiliki profit karena produksi kue akan terus menerus. Jadi setiap pemilihan kue yang tidak matang itu dapat lebih cepat dan juga kualitas untuk kepada konsumen itu lebih terjamin. Karena kalau misalnya pemisahannya masih manual atau konvensional, itu kita tahu manusia itu perlu adanya perlu mood, pasti dia nunggu mood ataupun dia kurang semangat dalam bekerja ataupun yang lainnya. Sedangkan mesin itu tidak memiliki mood, paling dia hanya perlu maintenance secara berkala, entah itu 1 minggu sekali ataupun beberapa bulan sekali. Next slide. Nah, di sini untuk solusi dari saya, yang pertama itu saya menggunakan konveyor untuk pergerakannya, terus juga webcam sensor sebagai alat atau yang pembaca antara yang sudah matang atau yang bagus, ini juga yang reject. Jadi saya menggunakan webcam sensor dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu Full HD 1080 pixel, yang dimana juga dilengkapi dengan 120 derajat FOV yang deteksi warnanya via Python ataupun CV. Lalu ada PLC FX5U sebagai main control di sistem ini. Yang saya gunakan ini jenisnya itu tipe 32M, yang dimana memiliki T16 digital input dan juga 16 digital output. Saya menggunakan ladder diagram sebagai bahasanya. Lalu untuk user pneumatiknya saya menggunakan jenis silinder mal 16x30 dengan controller solenoid dengan tegangan 24 volt DC. Lalu bisa kita lihat di sini ada 2 buah jalur, yang dimana kue bagus itu akan terus berjalan hingga masuk ke salah satu kotak di sana. Lalu yang untuk yang reject itu akan didorong oleh pusher. Lalu di sini juga bisa kita lihat ada yang namanya DV sensor. DV sensor ini hanya memastikan ketika barang yang reject tadi itu sudah masuk ke jalur yang benar. Lalu terakhir itu ada panel kontrol sebagai peletak komponen-komponen di sistem ini yang dikaitkan atau dipasangkan dengan posisi hollow yang sebagai penegak si panel boxnya. Oke, next slide. Next slide ini adalah desain panel. Desain panel dalamnya saya menggunakan 3 buah MCB satu fasa, yang dimana 2 buah MCB satu fasa yang saya gunakan di rangkaian dayanya, dan satunya lagi itu untuk rangkaian kontrol. Lalu di
sebelahnya itu ada power supply, itu digunakan untuk rangkaian kontrol saya untuk memberikan input 24 volt kepada input ataupun output yang mau masuk ke PLC nanti. Lalu di bawahnya itu ada kontaktor dan tor. Kontaktor yang saya gunakan di sini yaitu jenis merek Schneider dengan jenis LC1D25M7 yang dimana M7 itu 220 volt untuk tegangannya. Jadi di sini saya menggunakan motornya itu satu fasa saja. Lalu di sini ada Tor untuk pengaman dari motornya. Lalu di sini saya menggunakan main controlnya itu FX5U32M. Dan yang terakhir itu ada 3 buah terminal block untuk memasangkan atau sebagai perapian kabel. Selanjutnya itu di panel luarnya saya meletakkan 2 buah tombol sebagai indikator saja dan 3 buah input tombol sebagai inputannya. 2 buah lampu hijau itu untuk menandakan sistem sedang berjalan atau running, dan lampu kedua yang warna merah itu menandakan sistem sedang off atau mati. Lalu untuk di bawahnya itu ada 3 push button. Button start itu ditandai dengan warna hijau, terus push button emergency sebagai urgency kalau misalnya ingin di stop sistemnya yang berwarna merah yang ada tanda panah. Lalu untuk push button stopnya itu yang berwarna merah. Next slide. Oke, di slide kali ini dia menunjukkan desain rangkaian daya. Nah, untuk rangkaian daya di sini saya menggunakan motor satu fasa. Jadi yang masuk ke motornya itu hanya satu fasa, yang dimana itu hanya fasa L1 dan juga netralnya. Fasa L1 itu saya kaitkan dan saya hubungkan ke MCB sebagai pengaman, lalu masuk ke kontaktor. Lalu setelah di kontaktor saya masukkan ke Tor sebagai pengaman apabila ketika overload. Lalu untuk netral juga sama, saya menggunakan MCB untuk mengantisipasi akan adanya short circuit terhadap fasa dan netral. Terus juga ini ground untuk pengaman dari si body motornya agar tidak kesentrum ketika kita sedang mengerja ataupun tidak sengaja kesentuh dari body si motornya. Next slide. Nah, untuk slide kali ini saya akan jelaskan tentang rangkaian kontrol. Rangkaian kontrolnya di sini yang pertama itu dari fasa itu saya masukkan ke MCB satu fasa yang tadi, kan 2 sudah dipakai, satu lagi di sini itu masuk ke L dan N. Nah, untuk inputan dan outputnya saya di sini menggunakan ada beberapa inputan. Yang pertama itu untuk PB start, PB stop, dan emergency sebagai inputannya. Lalu di sini ada vision sensor yang kamera tadi, webcam tadi itu sebagai inputan pensortir barangnya. Lalu di sini ada division sensor sebagai pemasti atau memberi kepastian kepada si sensor ataupun sistem apabila si kuenya itu sudah masuk ke jalur yang benar. Lalu ada limit switch itu sebagai kontak atau sensor di bagian pusher apabila busnya itu sudah terlalu ujung atau sudah mencapai max, maka dia akan otomatis kembali. Lalu di sini untuk outputnya saya menggunakan satu buah kontaktor untuk menggerakkan motor satu fasa tadi. Lalu ada solenoid Y1 untuk menggerakkan pushernya tadi karena dia berbasis elektropneumatik, jadi menggunakan solenoid. Lalu ada dua buah lampu yang dimana itu untuk lampu indikator start dan lampu indikator stop. Next slide. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan program G-Export-nya. Nah, pada rang pertama itu ketika tombol start yang saya alamatkan di X0 itu saya kaitkan dengan set M0. M0 sendiri itu internal relay dari G-Export 3. Kenapa saya setkan? Jadi di sini saya tidak ingin membuat self holding sendiri, jadi saya menggunakan set reset karena set reset ini lebih simple dan juga gampang untuk nge-troubleshootingnya. Lalu di rang 2 ini saya tandai dengan Y2 running. Jadi M0 nya saya panggil lagi sebagai input untuk menyalakan si lampunya tadi, lampu indikator green-nya tadi. Lalu pada rang ketiga dan keempat itu saya paralelkan sebagai reset dari sini atau mematikan sistem dari si converter tadi. Lalu di rang kelima itu sebagai indikator lampunya mati atau
bukan lampu indikator mati, tapi sebagai indikator ketika mesinnya mati. Jadi saya kaitkan dengan M0 NC. Jadi kalau misalnya belum diberikan sinyal, itu lampu merah akan terus aktif. Oke, next slide. Nah, next slide-nya ini lanjutan dari programnya tadi. Untuk rang 6 itu dia mengaktifkan si converter. Jadi pas kita tekan push button, dia akan aktifkan si converternya. Terus ketika converter aktif, kan kamera pasti ngedetek dulu kan. Pas dia aktif, akan melewati si bracketnya tadi, lalu kamera aktif. Kamera aktif, maka dia akan ngeset si pushernya. Kenapa di sini saya menggunakan set? Tidak langsung pushernya saja. Pertama karena adanya delay antara GXWorks, MXVPC, dan juga Factorio. Jadi saya menggunakan set untuk memastikan agar si pusher tetap bekerja walaupun agak delay. Lalu setelah begitu, setelah pushernya sudah diaktifkan, lalu saya membutuhkan front limit dan limit switch tadi yang saya sudah jelaskan di rangkaian kontrol, lalu diffuser sebagai kepastian apabila si kue yang reject tadi itu sudah masuk ke jalurnya untuk reset si pushernya. Oke, jadi untuk programnya sekian. Kita next slide. Oke, next slide itu spesifikasi komponen utamanya. Untuk komponen utamanya yang jelas ada conveyor, webcam sensor, PLC Mitsubishi EOS5U, dan juga sistem pneumatiknya. Mungkin tadi ada beberapa yang sudah saya jelaskan, tapi untuk converternya sendiri itu saya menggunakan motor AC-nya 0,37 kW dengan seri NMR V040 dengan skala 1:25. Dan yang saya menggunakan ini profilnya itu atau frame-nya aluminium profile 40x40 mm dengan roll gravity dengan diameter 38 mm dan 200 mm sebagai panjangnya. Lalu untuk webcamnya di sini untuk plugnya itu USB dan play, dan juga dia deteksi warna hijau atau biru di Factorio atau di FIO. Lalu untuk PLC Mitsubishi-nya itu sudah boot in internet, jadi kita bisa pakai kabel Ethernet atau kabelan atau sebagai macamnya. Dan untuk sistem pneumatiknya ini saya menggunakan regulator juga atau air service unit dengan 40 mikron. Lalu untuk kompresornya kapasitasnya 110 liter dengan kecepatan pengisiannya itu 150 liter per menit. Dan kapasitas output dari tekanan angin itu 8 bar. Next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bill of material. Nah, untuk bill of material di sini ada persyaratannya di ATS kali ini, yaitu tidak lebih dari 20 juta. Nah, untuk di sini saya membagi 3 section, ada conveyor, ada pusher atau di pneumatiknya, dan juga ada di control panelnya. Untuk pertama section A itu conveyor system. Di conveyor system ini saya build dari awal si conveyornya. Jadi saya tidak beli langsung conveyor jadi. Jadi yang pertama saya membutuhkan itu aluminium profile sebagai fondasinya. Lalu saya menggunakan motor conveyor AC yang tadi sudah saya jelaskan itu satu pasang dengan rasio 1:25 untuk penggerak si conveyornya. Lalu aluminium plat untuk slider, terus untuk rumah si gearboxnya, dan juga hal-hal yang lainnya. Baut mur galvanis, itu baut mur galvanis untuk menyambung antara komponen satu dengan komponen lainnya untuk diffuse kah atau yang lainnya. Terus conveyor belt yang hijau itu untuk yang warna hitam yang ada di Factorio yang rekan-rekan sudah lihat. Terus juga roll gravity conveyor itu untuk penggerak dari si beltingnya yang tadi, conveyor beltnya tadi. Lalu webcam ini kan di conveyor system sebagai sortingnya. Nah, jadi dia butuh. Di sini juga ada link-link tokonya yang sudah saya terapkan. Di sini kurang lebih sudah masuk di 2 jutaan, hampir 3 jutaan untuk di conference saja baru. Oke, next itu ada di pass up pusher atau sortingnya. Yang di sini saya menggunakan air cylinder spring single acting yang dimana dia hanya dikontrol oleh satu solenoid saja. Di sini port size-nya itu M6 dan juga harganya 300.000. Lalu saya membutuhkan selang dengan port yang sama juga M6 6,5 itu mirip juga, dan juga solenoid 3/2. Kenapa 3/2? Karena dia tidak perlu 5/2 karena dia cuma butuh satu port aja untuk outputnya. Lalu di sini untuk regulatornya itu dengan spesifikasi 40 mikron dan kompresor sebagai sumber utama dari udaranya
yang itu air tanknya 10 liter dan airflow-nya 155 liter per menit dan max pressure unit bar-nya itu 8. Dan one way valve itu katup cekik untuk memastikan apabila pusarnya itu terlalu cepat, jadi kita perlu hal yang mengontrol tekanan anginnya. Makanya saya perlu one way valve. Lalu kita masuk ke panel kontrol. Panel kontrol ini dia komponen-komponennya lumayan banyak. Yang pertama itu ada PLC Mitsubishi yang sudah saya jelaskan dari tadi, FX5U. Terus ada kontaktor 3P RC1D09M7 untuk motornya tadi. Lalu ada MCB 1 fasa dengan spesifikasi 16 ampere sebagai pengaman. Lalu ada power supply 24 volt DC dengan MDR60 regulator power supply yang dimana dengan daya 60 watt. Dan ini bisa dicatwalkan ke DIN rail, makanya dia saya taruh di dalam panel. Terus terminal boxnya juga dengan ketahanan 25 ampere dan tegangan ketahanan itu 600 volt AC. Saya gunakan di sini 3 buah karena yang tadi saya lihat yang saya jelaskan tadi di rangkaian dayanya. Lalu ada DIN rail sebagai peletak komponen pada panel dalam. Lalu ada kabel NY-MHY 3x1,5 ini sebagai fasa netral dan grounding. Dan juga ada kabel listrik NEF. Itu kabel-kabel penjaga kalau misalnya ada kekurangan kabel ketika sedang wiring. Lalu ada push button green and red sebagai inputannya. Di sini saya beli 2 kan, push button green sama red, jadi 2. Terus ada panel box. Itu panel boxnya saya beli dengan ukuran 40x50x20 dengan indoor plate-nya untuk lebarnya 1 mm. Dan di sini saya beli 1 pieces saja, dan juga ada temper over relay dengan ketahanan 5,5 ampere sampai dengan 8 ampere. Lalu untuk besi hollow sebagai tatakan si panel boxnya itu saya beli dengan ketebalan dengan rasio 30x30 dengan tebal 1,5 mm, dan saya beli 1 meter sebagai penegak aja. Dan juga yang terakhir itu ada emergency button sebagai pemutus dari rangkaian tersebut. Sekian dari bill of materialnya, kita lanjut ke next slide selanjutnya. Nah, jadi untuk ringkasan biaya bomnya itu kurang lebih ada di 13.932.000, yang dimana ini cukup jauh dari budget yang sudah kita miliki, yang dimana itu budgetnya di 20 juta mentoknya. Dengan ringkasannya itu di convert system ada 7 item, di diffuser dan pneumatic ada 6 item, dan di panel kontrol PLC atau komponen itu ada 13 item. Jadi yang mendominasi di sini ada di panel kontrolnya. Next slide. Nah, untuk simulasi factory I/O akan saya jelaskan langsung sekarang. Mari kita video simulasinya kurang lebih seperti ini. Jadi awalannya kalau misalnya dia belum ada warna hijau, dia akan terus menerus. Ketika warna hijau, dia akan mendorong. Saya udah detik sekali nih, dia akan mendorong juga. Tapi dia terkadang masih delay kalau misalnya dia terlalu banyak penggunaan RAM saya. Jadi setiap warna hijau akan didorong. Saya boleh sekali. Nih yang saya gunakan di sini konverternya itu hanya 2 meter saja untuk menghemat budget. Jadi kalau biru dia nggak akan sortir, dan yang warna hijau dia akan sortir sendiri. Oke, jadi kesimpulannya sistem ini mampu menjawab semua tantangan produksi. Jadi untuk sistemnya sendiri itu bisa 1 kue setiap 2 detik, terus dibuktikan dengan lewatnya simulasi factory I/O yang sudah saya demokan tadi. Lalu untuk webcamnya itu Full HD DXY warna akurat, yang tadi di factory I/O juga sudah akurat. Terus untuk total komponen itu ada 25 dengan estimasinya kurang lebih di 13,802 juta, jauh di bawah batas di 20 juta. Dan untuk pusar pneumatiknya itu memisahkan kue reject dalam 0,9 detik. Cuma karena di simulasinya itu tidak nampak karena RAM saya sudah banyak digunakan. Jadi untuk kesimpulannya seperti itu. Saya akhiri dari presentasi saya malam hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.